Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Assalamualaikum, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Oke, balik lagi sama aku di channelnya Keluarga Kubis. Alhamdulillah akhirnya sudah bulan Juli. Itu tandanya kita membuka lembaran baru untuk budgeting lagi. Sebelum memulai budgeting di bulan Juli, aku akan evaluasi dulu budgeting yang kemarin di bulan Juni, karena memang ada beberapa yang tidak sesuai gitu ya. Untuk ini yang tersisa hanya budget di belanja mingguan senilai 10.000, keperluan anak 5.000, dan juga gas dan galon 5.000. Dan untuk dana darurat itu kemarin kepakai 200.000 karena untuk servis motor dadakan. Nah, enaknya kalau punya dana darurat tuh kayak gini ya teman-teman, kita nggak perlu lagi mengurangi budget dari anggaran kebutuhan lainnya. Emang paling seneng itu pada saat evaluasi budgeting bulan lalu dan ada beberapa budget yang masih nyisa. Istilahnya tuh kita kayak panen gitu ya, meskipun sedikit-sedikit, setidaknya tidak over budget. Oke, hasil dari sisa budgeting bulan Juni ini nanti akan aku tampung dulu di sini ya. Nanti setelahnya akan aku bagi-bagikan ke beberapa savings challenge yang udah aku buat kemarin. Masya Allah, meskipun sedikit-sedikit nggak apa-apa, tetap disyukurin. Nanti lama-lama juga jadi banyak, asal nggak dipakai-pakai ya. Kalau teman-teman tim mana nih ya? Tim yang nabungnya langsung banyak atau tim yang kayak aku sepunyanya ditabung? Komen ya. Oke, kita move on ke budgeting bulan Juli. Seperti biasa tidak ada perubahan yang signifikan ya. Ini beberapa kebutuhan masih sama, tapi ada beberapa juga yang sedikit aku ubah karena menyesuaikan dari hasil evaluasi budgeting yang kemarin. Jadi fungsi dari evaluasi budgeting di bulan sebelumnya itu untuk memberikan gambaran pada kita pada saat membuat budgeting di bulan berikutnya. Seperti halnya kira-kira budget mana yang perlu ditambahkan atau kira-kira budget mana yang terlalu banyak untuk bisa dialihkan ke yang lain. Oke, kita tuliskan dulu. Ini untuk yang pertama, kewajiban itu masih ya 650.000. Untuk saving di sini juga nggak jauh beda, tabungan wajib tetap 300.000. Untuk dana darurat ini aku tambah 20.000 jadi 250.000. Untuk macam-macam kebutuhannya tuh masih sama, tidak ada tambahan, hanya di budgetnya aja yang beda. Untuk belanja bulanan ini juga aku tambahkan 50.000 jadi 450.000. Belanja mingguan juga yang awalnya aku budgetkan 170.000 per minggu, sekarang aku tambah menjadi 175.000 per minggu. Untuk keperluan anak ini tetap ya 200.000, gas dan galon juga tetap 200.000, listrik 250.000, untuk wifi dan pulsa juga masih bisa 200.000, transport juga 100.000, sosial ini juga aku ubah menjadi 400.000. Untuk skincare aku tambahkan jadi 150.000 karena memang banyak yang habis. Dan yang terakhir untuk hiburan 150.000. Semua sudah dicatat, sekarang tinggal masukkan uangnya ke dalam dompet budgeting. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang pengen samaan sama aku perlengkapan budgetingnya, nanti linknya aku cantumkan di description box ya. Ini yang aku punya tuh basic banget ya, cuman dompet budgeting, terus ada binder ziplock untuk nyimpen uang, dan juga binder biasa untuk mencatat budgetingnya, dan satu kalkulator. Kalau teman-teman di sini belum ada budget untuk beli semua ini, kalian bisa pakai apa yang ada di rumah, misalkan kayak amplop, terus buku yang ada, kalkulator yang ada, ataupun pakai kalkulator HP juga nggak apa-apa ya. Pokoknya yang penting niatkan dulu untuk mulai budgeting, belajar mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga supaya hidup lebih tenang. Dan budgeting itu tidak hanya bisa dilakukan oleh kita yang sudah berkeluarga, untuk adik-adik yang masih sekolah pun, atau yang masih kuliah, atau yang masih single juga bisa ya untuk latihan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel aku, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, mohon ya luangkan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak, see you next video, bye bye.